Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikannya kepada kita. Kita dapat menjalani ibadah puasa ini dengan damai, dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang diterima dan Allah memberikan imbalan kepada kita, imbalan yang luar biasa tiada terkira. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tetap membahas tentang pedoman hidup Islami bab kesenian atau bab seni budaya. Ada pertanyaan, bagaimana posisi seni itu dalam pandangan Islam. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana dengan suara wanita? Apakah juga itu dibenarkan oleh Islam? Nah, yang pertama, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyatakan dalam salah satu sabda beliau, ini terekam dalam kitab Sahih Muslim. Nabi menyatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu menyukai, sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, tentu ini nilai-nilai yang kemudian terinternalisasi yang harus kita pahami setiap muslim, bahwa kehidupan kita sebagai manusia ini untuk menjalani romansa kehidupan supaya manis, maka dibutuhkan nilai-nilai seni. Nah, tentu Allah melalui Rasulnya juga menyatakan banyak hal. Ada hal-hal yang menjadikan kebahagiaan bagi manusia. Ada Nabi menyatakan kebahagiaan itu orang memiliki rumah yang luas, memiliki istri yang solihah, memiliki penghasilan pekerjaan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Maka perhiasan-perhiasan untuk dunia ini itu tentu harus dalam koridor membawa setiap kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesenian itu mengikuti kausa hukumnya. Dalam kaidah fikih disebut al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Satu hukum itu beredar menurut sebab hukumnya, kausa hukumnya, ada atau tidak. Ketika membahas tentang seni, bahwa pada hakikatnya jalan untuk mencapai kedekatan kepada Tuhan, kepada Allah Azza wa Jalla, itu dapat ditempuh kemudian di samping ibadah mahdhah, lalu kemudian ada nada-nada yang menjadikan hati kita semakin damai, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu sesuatu yang mubah. Sebaliknya, ketika nada-nada musik yang menjadikan kita semakin jauh kepada ketaatan kepada Allah, maka hukum dari musik itu haram. Nah, karena itu dalam kaitan terhadap
seni budaya yang menjadi kreasi manusia atas nilai-nilai luhur yang dia gali sehingga melahirkan karya-karya yang terbaik, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukum kebolehan itu. Nah, tentang apakah suara wanita itu aurat, apakah seorang wanita itu tidak boleh menyanyi, maka kita dapati ada riwayat dalam Sahih Bukhari yang diceritakan oleh istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aisyah. Beliau menyatakan, telah masuk kepadaku Rasulullah SAW. Artinya Rasul masuk ke dalam rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Ketika itu bersama Sayyidah Aisyah ada 2 orang gadis yang sedang bernyanyi dengan buas, alat nyanyian. Lalu kemudian Rasulullah SAW memang tidak memandang biduan itu, 2 gadis itu. Rasul memalingkan mukanya, tapi beliau berbaring di tikar yang tidak jauh dari posisi itu. Nah, ketika itu tiba-tiba masuklah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ayah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Lalu beliau membentak Sayyidah Aisyah dengan ungkapan serunai syaitan di sisi Nabi Muhammad SAW. Nah, melihat itu Rasul lalu menghadapkan mukanya kepada sahabat Abu Bakar sambil berkata, biarkanlah mereka bernyanyi, hai Abu Bakar. Dan manakala Rasulullah SAW tidak ada perhatiannya lagi, keduanya saya singgung, kata Sayyidah Aisyah, yaitu artinya disentuh, lalu kedua gadis itu keluar dari rumah Sayyidah Aisyah. Maka dari ini kita mendapati seni suara wanita itu ketika membawa kepada ketakwaan boleh. Nah, mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.